Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restiana Mekarsari. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Teori Akuntansi Keuangan. Di sini ada beberapa materi yang akan saya bahas, mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan akhir. Langsung saja kita masuk di pertemuan pertama yang membahas tentang perkembangan teori akuntansi. Sebelum tahun 1930, teori akuntansi merupakan suatu pranata penalaran logis yang dirumuskan dengan baik dan biasanya tidak mendahului praktek akuntansi. Dari tahun 1960-an sampai tahun 1980-an, teori akuntansi telah mengalami perkembangan melalui revolusi yang besar, dan selama periode yang sama sekitar 50 tahun yang lalu, pemikiran akuntansi juga dikembangkan melalui proses evaluasi, sehingga sekarang akuntansi berkembang sejalan dengan bertambahnya kebutuhan. Selanjutnya, perkembangan praktek dan pemikiran akuntansi sebelum tahun 1930. Pada tahun 1930, tekanan-tekanan timbul dari para individu dan kelompok di luar profesi akuntansi yang tidak merasa puas terhadap para akuntan praktek dan para akademisi. Akibat masalah tersebut, American Institute of Accountants membentuk komite yang bekerja sama dengan New York Stock Exchange untuk memecah masalah tersebut. Peraturan pertama yang dikeluarkan adalah yaitu dividen harus saham perusahaan anak tidak boleh dimasukkan ke dalam laba perusahaan induk melebihi jumlah yang dibebankan terhadap laba yang ditahan dari anak perusahaan. Pada tahun 1930-an mulai terjadi pergeseran di dalam pemikiran akuntansi, yaitu perubahan tujuan akuntansi dari penyajian informasi bagi manajemen dan kreditur ke persediaan informasi keuangan bagi para investor dan pemegang saham. Demikian materi tentang pengembangan teori akuntansi. Materi selanjutnya tentang rangka konseptual. Di dalam teori akuntansi keuangan ada yang disebut sebagai rangka konseptual. Rangka konseptual adalah suatu konstitusi koheren dari hubungan antara tujuan fundamental yang dapat mendorong standar yang konsisten dan yang menjelaskan sifat, fungsi, dan keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Elemen-elemen rangka konseptual menurut Belkhoit, rangka konseptual memiliki 4 tingkat, yaitu tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, dan tingkat keempat. Kebutuhan rangka konseptual akan meningkatkan pemahaman dan keyakinan pemakaian laporan keuangan dan akan menaikkan komparabilitas antara laporan keuangan perusahaan. Demikian materi tentang rangka konseptual. Materi selanjutnya tentang konsep aset. Pengertian konsep aset ada 2 menurut APB 1970. Aset adalah sumber-sumber ekonomi perusahaan yang diakui sesuai dengan prinsip akuntansi pada terima umum. Sedangkan menurut VSAB 1980, aset adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa mendatang yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas tertentu akibat transaksi atau peristiwa masa lalu. Karakteristik aset: yang pertama, adanya karakteristik manfaat ekonomi di masa mendatang, adanya pengorbanan ekonomi untuk memperoleh aset, berkaitan dengan entitas tertentu, menunjukkan proses akuntansi, berkaitan dengan dimensi waktu, dan berkaitan dengan karakteristik keterhubungan. Demikian materi tentang konsep aset. Materi selanjutnya tentang konsep liabilitas. Pengertian dan karakteristik liabilitas mendefinisikan kewajiban di dalam kerangka konseptualnya sebagai berikut. Kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa datang cukup pasti timbul dari keharusan sekarang suatu kedautuan untuk mentransfer resep atau menyediakan jasa kepada kesatuan lain di masa datang sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu.
Karakteristik yang pertama, pengorbanan manfaat ekonomi, keharusan sekarang. Keharusan sekarang ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu keharusan kontraktual, keharusan konstruktif, keharusan demi keadilan, keharusan bergantung atau bersyarat. Baik, demikian materi tentang konsep liabilitas. Materi selanjutnya tentang konsep beban. Definisi dari konsep beban atau expense adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Beban adalah arus keluar atau penggunaan lain aktiva atau terjadinya kewajiban atau keduanya dari penyerahan atau produksi barang, pembelian jasa, atau pelaksanaan kegiatan lain yang merupakan operasi terbesar atau utama yang dilanjutkan oleh perusahaan tersebut. Klasifikasi beban dan pengakuan beban. Menurut Harry Shimomura dalam bukunya, akuntansi basis pengambilan keputusan bisnis ini terdiri dari biaya pokok penjualan, beban operasi, dan beban lain-lain. Demikian materi tentang konsep beban. Materi selanjutnya tentang konsep ekuitas. Pengertian ekuitas merupakan sebuah perkiraan yang mencerminkan besarnya hak atau kepentingan pemilik suatu perusahaan pada harta perusahaan. Kalau sesuai dengan persamaan dasar akuntansi, kolom sisi kiri atau debit berisi kelompok harta dan pada sisi kanan kredit berisi kelompok utang dan ekuitas. Rumus: modal sama dengan aktiva atau harta dikurang pasifa atau utang, atau aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Tujuan penyajian ekuitas yaitu efisiensi dan kebergurusan manajemen, riwayat dan prospek investasi pemilik, tanggung jawab yuridis pemilik. Unsur pencapaiannya harus tersedia informasi. Yang pertama, sumber ekuitas, pembatasan pembagian dividen dan likuidifikasi, batas perlindungan, dan urutan penyerapan rugi. Demikian materi tentang konsep ekuitas. Materi selanjutnya tentang konsep laba. Definisi income dan karakteristik income. Laba merupakan suatu konsep akuntansi yang memiliki berbagai sudut pandang tergantung dari siapa yang menilai dan bagaimana tujuan penilaiannya. Karakteristik umum income yaitu kenaikan kemakmuran yang dimiliki atau dikuasai suatu entitas, perubahan terjadi dalam suatu periode sehingga didefinisikan kondisi kemakmuran akhir. Fungsi income dan jenis income. Perolehan laba perlu diketahui karena merupakan informasi penting dalam suatu laporan keuangan. Laba yang secara umum dihitung berdasarkan selisih lebih, pendapatan dan biaya diharapkan dapat digunakan sebagai indikator efisiensi penggunaan modal atau biaya. Demikian materi tentang konsep laba. Materi selanjutnya tentang konsep penghasilan. Menurut standar akuntansi keuangan, penghasilan didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi tertentu di dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas berasal dari kontribusi penanaman modal. Pengakuan dan penghasilan. Secara umum, penghasilan diakui pada saat realisasi transaksi dan penghasilan dari pembelian jasa diakui pada saat jasa dilakukan dan dibuatkan fakturnya. Demikian materi tentang konsep penghasilan. Materi selanjutnya tentang pengungkapan laporan keuangan. Menurut para akuntan, pengungkapan laporan keuangan adalah penyampaian informasi tentang suatu perusahaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan. Jenis pengungkapan yang digunakan perusahaan untuk membeli informasi kepada pemakai laporan keuangan dibagi menjadi dua, yaitu pengungkapan sukarela dan pengungkapan wajib. Demikian materi tentang pengungkapan laporan keuangan. Materi yang terakhir tentang akuntansi untuk perubahan harga, yaitu merupakan akuntansi yang membahas tentang penilaian dengan cara mengatasinya.
Masalah akuntan, perubahan harga akuntansi menimbulkan masalah di dalam hal penilaian unit pengukuran dan penambahan kapital. Teknik mengukurannya yaitu mengindeksan, pembahasan langsung, pekosan unit, penghargaan fungsional. Teknik ini digunakan untuk menentukan informasi kos sekarang sebagai perlengkapan. Demikian materi tentang akuntansi untuk